Pria ini menderita penyakit aneh. Ia alergi terhadap sentuhan manusia. Namanya Kim Min Kyu. Seorang chaebol kaya raya. Keinginan terbesarnya adalah memiliki seorang pacar. Tetapi karena penyakitnya, ia tidak bisa mendekati wanita. Jika bersentuhan langsung, ia akan kesulitan bernafas. Selama 30 tahun, ia belum pernah menyentuh tangan wanita. Suatu hari Profesor Hong menghubungi Min Kyu. Mereka berhasil mengembangkan sejenis robot cerdas. Hanya perlu membayar 100 miliar untuk memilikinya. Min Kyu merasa ini adalah sebuah penipuan. Namun karena penasaran, ia pergi ke lab untuk mencari tahu. Min Kyu terkejut begitu ia masuk lab. Saya adalah AJ3 robot cerdas ciptaan Profesor Hong. Ia mendengar perkataan AJ3. Robot, petik 2. Apa yang kamu lakukan? Setelah memastikan AJ3 adalah robot sungguhan, Min Kyu mencoba untuk menyentuhnya. Tidak ada perubahan abnormal pada dirinya. Min Kyu pun langsung membeli AJ3. Bahkan menginvestasikan dana untuk mereka. Malam harinya, AJ3 terkena air dari minuman salah satu tim. Terjadi kecelakaan pada AJ3. AJ3 yang sedang menjalani pemeriksaan baterai. Air mengenai prosesor intinya. Butuh waktu untuk perbaikan AJ3. Namun mereka besok harus mengirim AJ3 kepada Min Kyu. Dalam keadaan darurat, Profesor teringat akan mantannya Ji-ah. Ji-ah adalah prototipe robot AJ3. Ia mendesain AJ3 sama persis dengan Ji-ah. Profesor mendatangi Ji-ah, mengajaknya ke lab penelitian. Ia terkejut melihat AJ3 yang sama persis dengan dirinya. Profesor tahu Ji-ah sedang dalam kesulitan. Ia menawarkannya upah sebesar 10 juta won. Agar Ji-ah menyamar menjadi AJ3 untuk sementara. Demi uang, Ji-ah menerima tawaran Profesor. Agar penyamarannya sempurna, Ji-ah didandani persis seperti AJ3. Ia juga dilengkapi dengan lensa. Lensa ini dapat menghubungkannya ke sistem AJ3. Ini akan sangat membantunya. Esok harinya, Ji-ah dikirim ke rumah Min Kyu sesuai jadwal. Halo AJ3. Halo Tuan, apa yang perlu saya? Petik 2. Ji-ah terkejut dan berteriak. Min Kyu langsung menelpon Profesor. Profesor menjelaskan bahwa itu adalah mode pertemanan. Akan kembali normal dengan menekan tombol reboot. Min Kyu pun percaya. Ia menekan tombol di belakang leher untuk reboot. Setelah Ji-ah kembali normal, Min Kyu melakukan tes kecerdasan padanya. Tiba-tiba aliran listrik lab terputus. Ji-ah kehilangan kontak dengan AJ3. Ia hanya bisa pasrah. Pertama, Ji-ah diminta untuk mendapatkan kata sandi kotak dengan menggunakan kalkulus. Dalam waktu 3 menit. Tetapi IQ Ji-ah hanya 94. Kemudian, ternyata Min Kyu hendak memeriksa baterainya dan meminta Ji-ah melepas baju. Di saat mereka kira sudah ketahuan, Min Kyu menelpon Profesor, mempertanyakan penggunaan baterai AJ3. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa begitu nyaman. Ji-ah pun terbengong melihatnya. Ketika Min Kyu minum obat, ia tiba-tiba tersedak. Ji-ah langsung membantunya. Dengan menepuk punggungnya, ia menatapi Ji-ah dengan takjub. Ji-ah membohonginya bahwa ia bereaksi setelah mendeteksi ekspresi majikannya. Dan Min Kyu mempercayai perkataannya. Akhirnya pulang kerja, Ji-ah dibawa pulang ke lab. Profesor Hong memarahinya. Karena hampir ketahuan, Ji-ah merasa kesal kemudian pergi dari lab. Sesampai di rumah, Ji-ah menerima telepon. Bahwa investasi usahanya ditunda tanpa batas waktu. Ia tidak rela gagal begitu saja. Jadi ia menulis surat permohonan. Dan menemukan alamat investor itu. Setiba di lokasi, Ji-ah melihat Min Kyu di sana. Ternyata Min Kyu adalah direktur perusahaan finansial terbesar di Korea Selatan. Suatu hari, Ji-ah sedang diare. Tiba-tiba ia sakit perut ingin bab. Ia berusaha menahan tetapi tidak sengaja kentut. Suara apa itu? Petik 2. Anda kentut, majikanku. Saya kah? Petik 2. Benar majikanku. Bau ini bukanlah kentut biasa. Saya sarankan Anda untuk pergi mengganti baju. Akhirnya Min Kyu pergi. Ji-ah bergegas ke toilet. Ji-ah tak terlihat saat ia keluar dari kamar.
Min Kyu mencarinya, ia melihat Ji Ah sedang menyemprot parfum di dalam toilet. Agar tidak ketahuan, Ji Ah pura-pura sedang membersihkan toilet. Tapi Min Kyu tidak percaya bahwa robot boleh menyentuh air. Tentu saja, saya adalah robot top dunia yang mahir mencuci piring. Bohong. Apa kamu pikir ini adalah pembersih? Petik 2. Akhir-akhir ini membersihkan dengan parfum adalah tren terbaru. Oh, rupanya begitu. Ketika Min Kyu hendak pergi, ia menemukan bahwa wajah Ji Ah berkeringat. Ia mencoba mendekatinya, tetapi tak sengaja menginjak sabun dan tergelincir. Ji Ah bergegas ketika melihatnya. Min Kyu mengira Ji Ah akan menolongnya. Namun Ji Ah malah menangkap parfumnya. Mereka pun jatuh ke lantai bersama. Min Kyu merasa kesakitan, karena tubuh Ji Ah terpasang plat besi. Ini membuatnya semakin percaya bahwa Ji Ah adalah robot. Di hari-hari selanjutnya, Min Kyu sangat puas dengan kemampuan Ji Ah. Ia bahkan menunjukkan skill memasaknya kepada Ji Ah. Kemudian membiarkan Ji Ah melihatnya sedang makan. Saya akan makan bersamamu andaikan kamu manusia. Ini membuatku sakit hati. Diam, saya lebih sakit hati lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Ah sengaja menyalakan TV yang menyiarkan program kewirausahaan anak muda. Agar Min Kyu mau berinvestasi lagi dalam proyeknya. Namun Min Kyu mengatakan bahwa para pengusaha muda itu semuanya pembohong. Ji Ah sangat marah setelah mendengarnya. Ketika Ji Ah sedang bersih-bersih, ia tidak sengaja merobohkan kastil kartu yang disusun Min Kyu selama 15 tahun. Min Kyu berteriak. Tersisa 5% baterai, akan memasuki mode standby.